Selamat pagi Pak John dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk presentasi pada pagi hari ini. Kami, kelompok F, akan membawakan materi yang berjudul Information System, Organization, and Strategy. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karissa Florencia dengan NIM akhir 097. Perkenalkan, nama saya Wain Amelia Jolita dengan NIM akhir 113. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Antonino Junior Pereira dengan NIM akhir 131. Perkenalkan, nama saya Intan Berliana dengan NIM akhir 132. Perkenalkan, saya Cicilia Noviana dengan NIM akhir 135. Perkenalkan, nama saya Novita Rezekia Sibuan dengan NIM akhir 137. Saya di sini akan menjelaskan slide bagian N26 Bank Without Branches, atau dalam bahasa Indonesianya adalah N26 Bank tanpa cabang. N26 adalah contoh bank digital yang lahir di era teknologi. Bank ini berdiri tahun 2013 dan berbeda dengan bank tradisional lainnya karena sepenuhnya beroperasi secara online tanpa cabang fisik. Layanan mereka sangat cepat dan praktis, seperti membuka rekening hanya dalam 8 menit, sektor dan tarik tunai lewat mitra, serta kartu digital untuk pembayaran instan. Dengan lebih dari 5 juta nasabah di 24 negara, Bank N26 menunjukkan bagaimana teknologi informasi bisa dipakai untuk membangun strategi bisnis, meningkatkan keamanan, dan mempercepat layanan. Kasus ini memperlihatkan bagaimana sistem informasi bisa menjadi senjata bersaing di industri keuangan. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang strategi Bank N26 menggambarkan beberapa cara sistem informasi membantu bisnis bersaing serta tantangan dalam menemukan campuran teknologi yang tepat untuk membangun posisi unik di pasar. Nah di sini ada gambar teman-teman. Gambar ini menjelaskan hubungan antara tantangan bisnis, peran manajemen, organisasi, teknologi hingga terbentuknya sistem informasi yang menghasilkan solusi bisnis. Dimulai dari tantangan bisnis seperti munculnya peluang dari teknologi baru, persaingan dengan bank yang sudah ada, serta kebutuhan memulai sistem tanpa ketergantungan pada sistem lama. Untuk menjawab tantangan ini, manajemen berperan dalam mengembangkan strategi, merancang layanan baru, dan memilih vendor yang tepat. Kemudian, organisasi bertanggung jawab mengembangkan budaya bisnis baru, membentuk unit bisnis baru, serta melatih staf pendukung. Di sisi lain, teknologi menjadi fondasi melalui pemanfaatan sistem berbasis awan, situs web, teknologi seluler, dan sistem keamanan. Semua aspek tersebut terintegrasi ke dalam sistem informasi seperti sistem perbankan online lengkap dan sistem mitra. Hasil akhirnya adalah tercapainya solusi bisnis, yaitu peningkatan kenyamanan pelanggan, pertumbuhan jumlah nasabah, serta peningkatan pendapatan perusahaan. Nah, di slide ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang fitur organisasi apa saja yang perlu diketahui oleh manajer untuk membangun dan menggunakan sistem informasi dengan sukses. Sistem informasi dan organisasi memiliki hubungan timbal balik nih teman-teman. Sistem informasi dibangun untuk mendukung kebutuhan organisasi, tetapi pada saat yang sama organisasi juga harus beradaptasi dengan teknologi baru. Faktor-faktor seperti struktur organisasi, budaya, politik, lingkungan, hingga keputusan manajerial akan mempengaruhi keberhasilan sistem informasi. Oleh karena itu teman-teman, seorang manajer wajib memahami konteks organisasi sebelum menerapkan sistem baru. Apa itu organisasi? Organisasi bisa kita lihat sebagai struktur sosial formal yang mengubah sumber daya seperti modal dan tenaga kerja menjadi produk atau jasa. Produk ini kemudian dikonsumsi kembali oleh masyarakat atau lingkungannya. Jadi, organisasi tidak berdiri sendiri nih teman-teman, melainkan selalu berhubungan dengan lingkungannya. Nah, dilihat di sini ada gambar 3.1 nih teman-teman, hubungan dua arah antara organisasi dan teknologi informasi. Hubungan dua arah yang kompleks ini dipengaruhi oleh keputusan manajer serta faktor budaya, struktur politik, proses bisnis, dan lingkungan organisasi.
Nah, dilihat dari gambarnya bisa nih teman-teman, ada panah yang menghubungkan antara organisasi dan teknologi informasi. Nah, dipengaruhi oleh faktor mediasinya yaitu lingkungan, budaya, struktur, proses bisnis, politik, dan yang terakhir adalah keputusan manajemen. Ada dua gambar nih, gambar 3.2 dan gambar 3.3. Untuk penjelasan gambar 3.2 yaitu definisi teknis mikroekonomi organisasi. Dalam mikroekonomi organisasi, perusahaan mengubah modal dan tenaga kerja dari lingkungan melalui proses produksi menjadi produk dan jasa yang kemudian dikonsumsi lingkungan yang juga menyediakan input tambahan dalam siklus umpan balik nih teman-teman. Nah, ada gambar nih, penjelasan dari gambar tersebut adalah masukan dari lingkungan itu, yaitu organisasi menerima berbagai sumber daya dari lingkungan luar seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan informasi. Sedangkan proses produksi yaitu di dalam organisasi, masukan tersebut diproses melalui kegiatan produksi atau pengelolaan dengan menggunakan teknologi, aturan, dan mekanisme kerja tertentu. Lalu, keluaran ke lingkungan adalah hasil dari proses ini berupa barang, jasa, atau nilai tambah yang kemudian dikembalikan ke lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, lalu penjelasan yang gambar 3.3, pandangan perilaku organisasi. Definisi yang lebih realistis dapat dilihat dari organisasi sebagai keseimbangan hak, privilege, kewajiban, dan tanggung jawab yang terwujud melalui konflik dan penyesuaian dalam waktu tertentu. Nah, gambar ini berarti input dari lingkungan, organisasi menerima sumber daya dari luar, seperti gambar tadi, seperti tenaga kerja, modal, informasi maupun teknologi, lalu diproses. Organisasi itu ada struktur, hierarki, pembagian kerja, aturan, prosedur, proses bisnis, lalu ada budaya atau cultures, lalu proses, hak atau kewajiban, hak istimewa, tanggung jawab, dan nilai. Lalu keluarlah output ke lingkungan. Dari pengelolaan sumber daya tersebut, organisasi menghasilkan keluaran berupa produk, jasa, maupun nilai tambah bagi masyarakat. Ciri organisasi. Setiap organisasi nih teman-teman pasti punya ciri khas. Misalnya adanya rutinitas atau prosedur operasi standar yang membuat pekerjaan lebih efisien. Lalu ada politik organisasi, yaitu perbedaan kepentingan antar anggota yang bisa menimbulkan konflik, terutama saat ada perubahan sistem. Selain itu, ada budaya organisasi juga berpengaruh besar karena budaya menentukan tujuan, cara kerja, dan bahkan nilai yang dipegang oleh perusahaan. Semua ciri ini penting dipahami agar sistem informasi bisa berjalan sukses. Nomor 3.4, rutinitas proses bisnis dan perusahaan. Nah, semua organisasi terdiri dari rutinitas dan perilaku individual yang kumpulannya membentuk proses bisnis. Kumpulan proses bisnis membentuk perusahaan bisnis. Aplikasi sistem informasi baru mengharuskan rutinitas dan proses bisnis individual diubah untuk mencapai tingkat kinerja organisasi yang tinggi. Nah, ini ada gambar teman-teman dalam sebuah perusahaan nih. Ada 4, yaitu individual rutinis, yaitu setiap individu dalam organisasi memiliki rutinitas kerja, aktivitas, dan tugas tertentu. Yang kedua ada bisnis proses, yaitu rutinitas individu tersebut digabungkan dan diorganisasikan menjadi berbagai proses bisnis. Proses bisnis inilah yang mengatur alur kerja dari hulu ke hilir. Lalu ada yang ketiga, bisnis firm. Seluruh proses bisnis kemudian terintegrasi dan saling mendukung untuk membentuk serta menggerakkan perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada hubungan timbal balik. Ada interaksi dua arah antara proses bisnis dengan perusahaan. Artinya sebuah perusahaan mengarahkan proses bisnis sementara keberhasilan proses bisnis memperkuat eksistensi perusahaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan dan organisasi memiliki hubungan timbal balik. Nah, lingkungan itu tuh membentuk apa yang dilakukan organisasi, tapi organisasi juga dapat mempengaruhi lingkungan mereka dan juga memutuskan untuk mengubah lingkungan secara menyeluruh. Lalu di sini ada gambar 3.5 di mana lingkungan mempengaruhi organisasi, namun organisasi juga dapat mengubah lingkungan dengan bantuan teknologi informasi. Lalu di sini ada tabel 3.1 teknologi disruptif, pemenang dan kalah. Nah, tabel itu menjelaskan tentang teknologi disruptif dan dampaknya bagi para pemenang serta pihak yang kalah. Isinya tuh menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi dari chip mikroprosesor, komputer pribadi, internet, musik, dan juga video online hingga perangkat lunak berbasis web telah mengubah peta persaingan bisnis.
Setiap inovasi itu membuat perusahaan atau industri tertentu diuntungkan, sementara yang masih bertahan dengan cara yang lama biasanya kalah bersaing dan tersingkirkan. Jadi, tabel itu menyoroti bagaimana distribusi teknologi baru menciptakan pemenang baru sekaligus menjatuhkan pemain yang lama. Lalu selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Di sini dijelaskan bahwasanya struktur organisasi itu merujuk pada cara atau tata letak utama suatu organisasi yang menjelaskan pengelolaan serta pengaturan kegiatan, tanggung jawab, dan juga sistem. Nah, pada tabel ini tuh menjelaskan mengenai struktur organisasi yang menggambarkan berbagai bentuk utama organisasi dan bagaimana mereka bekerja. Misalnya, ada struktur kewirausahaan yang biasanya dipakai perusahaan kecil dan sederhana dengan pemilik sebagai pengambil keputusan tunggal. Lalu ada birokrasi mesin yang dipakai perusahaan besar itu menghasilkan produk standar dengan sistem yang terpusat. Lalu birokrasi terdivisi biasanya ada di perusahaan raksasa yang punya banyak unit berbeda tapi tetap dipimpin oleh kantor pusat. Nah, birokrasi profesional itu lebih mengandalkan keahlian tenaga ahli, misalnya rumah sakit atau firma hukum, sehingga otoritas manajemen itu lebih lemah. Sementara itu, autokari atau organisasi yang fleksibel dan berbasis tim lintas disiplin itu sering dipakai oleh perusahaan konsultan atau yang bergerak di bidang inovasi. Lalu selanjutnya di sini ada fitur organisasi lainnya. Nah, di sini dijelaskan juga bahwasanya organisasi mempunyai tujuan yang berbeda dengan cara beragam untuk mencapainya. Organisasi itu punya tujuan yang berbeda, bisa memaksa, utilitarian, atau normatif, dan juga melayani kelompok yang berbeda seperti anggota, klien, pengusaha, maupun publik. Kepemimpinan itu bisa demokratis ataupun otoriter. Tugas yang dijalankan itu juga berbeda. Ada yang rutin seperti pembukaan suku cadang, dan ada juga yang tidak rutin seperti perusahaan konsultan. Lalu selanjutnya ada dampak sistem informasi pada organisasi. Yang pertama ada dampak ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, teknologi informasi TI itu mengubah struktur biaya perusahaan. Yang pertama, TI menurunkan biaya informasi sehingga beberapa pekerjaan administratif dan manajer menengah itu bisa digantikan. Lalu yang kedua itu TI juga menggantikan modal tradisional seperti gedung atau mesin yang mahal. Lalu yang ketiga, dengan menurunkan biaya transaksi, perusahaan bisa mengalihdayakan pekerjaan ke pihak luar. Nantinya jumlah karyawan tuh bisa lebih kecil meski pendapatannya tuh meningkat. Lalu yang terakhir, menurut teori agensi, TI juga mengurangi biaya pengawasan karena manajer tuh dapat mengontrol lebih banyak orang dengan lebih efisien. Kesimpulannya tuh TI membuat perusahaan lebih ramping, efisien, dan juga produktif dengan pendapatan per karyawan yang cenderung meningkat. Lalu yang kedua itu ada dampak organisasi dan perilaku. Teknologi informasi atau TI itu meratakan struktur organisasi. Organisasi besar dan birokrasi yang berkembang sebelum era komputer itu tuh sering tidak efisien dan lambat berubahnya. Nah, dengan TI ini, hierarki organisasi itu jadi lebih ramping karena distribusi informasinya itu lebih luas, memberdayakan karyawannya juga tingkat bawah, dan meningkatkan efisien manajemen. Manajer itu mendapatkan informasi yang lebih akurat di tepat waktu, sehingga keputusan itu bisa diambil lebih cepat dan jumlah manajernya itu bisa dikurangin. Hasilnya, nantinya biaya manajemen itu turun sehingga sebagai persentase pendapatan di organisasi itu jadi lebih efisien. Lalu selanjutnya itu ada organisasi pasca industri dan memahami resistens organisasi terhadap perubahan. Dalam masyarakat pasca industri, organisasi itu cenderung lebih datar karena otoritasnya itu bergantung pada pengetahuan dan kompetensi, bukan hanya posisi formalnya aja. Pekerja profesional itu dapat mengelola diri sendiri, sehingga pengambilan keputusan itu menjadi lebih terdesentralisasi. Meski begitu, organisasi juga sering menghadapi resistensi terhadap inovasi TI. 4 faktor utamanya itu adalah yang pertama sifat inovasi TI, lalu yang kedua struktur organisasi, lalu yang ketiga budaya orang-orang dalam organisasi, lalu yang keempat ada tugas-tugas yang dipengaruhi oleh inovasi. Berikutnya saya akan membahas mengenai internet dan organisasi. Seperti yang kita tahu, internet, terutama World Wide Web,
memiliki dampak sangat besar pada hubungan perusahaan dengan entitas eksternal dan pengorganisasian proses bisnis internal. Internet sangat meningkatkan akses penyimpanan dan distribusi informasi, serta menurunkan biaya transaksi dan pengawasan. Misalnya, tenaga penjualan global dapat menerima informasi harga terbaru secara instan melalui web, email, atau bahkan pesan di ponsel dan laptopnya. Berikutnya, implikasi untuk desain dan pemahaman sistem informasi. Cara agar sistem informasi memberikan manfaat tentu harus dibangun dengan memahami organisasi sebagai tempat sistem digunakan. Beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan meliputi ada lingkungan organisasi, struktur hierarki dan proses bisnis, jenis organisasi dan gaya kepemimpinan, budaya dan politik organisasi, kelompok kepentingan dan sikap pekerja, serta jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis yang akan dibantu sistem. Lalu berikutnya adalah rutinitas, proses bisnis dan perusahaan. Di sebelah sini ada gambar yang menunjukkan ada individual routines atau rutinitas individu. Jadi ini adalah aktivitas sehari-hari atau tugas-tugas standar yang dilakukan oleh individu dalam organisasi. Contohnya bisa mengetik laporan dan sebagainya. Lalu di sini ada gambar bisnis proses 1, 2, 3 hingga N. Jadi itu adalah kumpulan-kumpulan dari rutinitas individu yang digabung menjadi satu rangkaian kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya ada proses pemesanan barang, proses produksi, dan sebagainya. Lalu ada bisnis film. Bisnis film ini adalah kumpulan dari berbagai proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Proses-proses ini tentu membentuk operasi bisnis keseluruhan dari suatu perusahaan. Inti dari gambar ini adalah perubahan dalam sistem informasi akan mempengaruhi rutinitas individu yang akan mengubah proses bisnis, yang akhirnya mempengaruhi keseluruhan kinerja perusahaan. Berikutnya adalah organisasi dan lingkungan. Setiap organisasi pasti memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungannya dan akan saling bergantungan. Organisasi membutuhkan sumber daya keuangan dan manusia, serta harus mematuhi aturan pemerintah, pelanggan, dan pesaing. Selain itu, organisasi juga dapat mempengaruhi lingkungan melalui aliansi atau iklan. Lalu adalah peran sistem informasi. Sistem informasi menjadi alat penting untuk memantau perubahan lingkungan dan membantu organisasi merespons perubahan eksternal, seperti adanya teknologi baru, produk-produk baru, serta selera dan nilai publik. Berikutnya ada tantangan organisasi. Perubahan lingkungan sering lebih cepat daripada kemampuan adaptasi organisasi. Ada berbagai hambatan yang dihadapi, termasuk prosedur baku, konflik politik, dan nilai budaya, sehingga ada banyak organisasi yang sulit untuk bertahan lama. Yang berikutnya adalah teknologi disruptif. Teknologi disruptif adalah sebuah inovasi radikal yang mengubah landscape bisnis. Biasanya ini hadir sebagai produk atau layanan pengganti dan dapat mengguncang tatanan lama dalam suatu industri. Berikutnya ada model kekuatan kompetitif Porter. Jadi model Porter ini berfokus pada lingkungan bisnis umum perusahaan, dan dalam model ini ada 5 kekuatan kompetitif yang membentuk nasib suatu perusahaan. Yang pertama ada pesaing tradisional. Semua perusahaan berbagai pasar dan pesaing yang harus berinovasi, memperkenalkan produk dan layanan baru, menarik pelanggan, mengembangkan merek, dan menimbulkan biaya peralihan bagi pelanggan. Lalu ada pendatang baru di pasar. Dalam ekonomi bebas, perusahaan baru
selalu bisa masuk ke pasar. Hambatannya pun berbeda-beda. Biasanya mudah untuk bisnis kecil seperti pizza atau retail, tetapi akan sulit dan mahal untuk industri yang modalnya sangat tinggi seperti chip komputer. Yang ketiga, ada produk dan layanan pengganti. Teknologi baru menciptakan produk pengganti, misalnya ada etanol untuk bensin atau tenaga surya untuk listrik. Nah, semakin banyak pengganti, semakin sulit pula mengendalikan harga dan margin keuntungan akan menurun. Yang keempat, ada pemasok. Kekuatan pemasok mempengaruhi laba perusahaan, terutama di saat perusahaan sulit untuk menaikkan harga. Semakin banyak pemasok, semakin besar pula kendali perusahaan atas mereka. Dan yang terakhir adalah pelanggan. Kekuatan pelanggan tinggi jika mereka mudah berpindah ke pesaing atau memaksa perusahaan bersaing hanya berdasarkan harga di pasar yang transparan dan terinformasi. Berikutnya adalah strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan kompetitif. Di era digital saat ini, perusahaan akan menghadapi banyak tekanan kompetitif, seperti adanya para pendatang baru, produk pengganti, hingga posisi tawar pelanggan dan pemasok. Nah, sistem informasi akan sangat membantu perusahaan menghadapi semua tantangan ini. Misalnya, di saat sistem informasi bisa menekan biaya operasional, menghambat masuknya pesaing baru, sampai memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun pemasok. Secara umum, ada 4 strategi utama yang didukung dalam sistem informasi. Yang pertama adalah kepemimpinan biaya rendah, kedua diferensiasi produk, yang ketiga fokus pada ceruk pasar, dan yang terakhir membangun hubungan lebih kuat dengan pelanggan serta pemasok. Lalu ada kepemimpinan biaya rendah. Nah, strategi kepemimpinan biaya rendah biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan sistem informasi untuk menekan biaya operasional, supaya harga produk bisa tetap rendah. Contohnya itu, kita bisa lihat pada Walmart. Mereka menggunakan sistem pengisian uang inventaris otomatis yang langsung terhubung dengan transaksi di kasir. Nah, jadi setiap barang yang terjual langsung tercatat dan mengirim sinyal pemesanan ke pemasok. Jadi, stok selalu tersedia tanpa membutuhkan gudang yang besar. Dampak yang terjadi, biaya operasional Walmart akan lebih rendah daripada rata-rata industri lainnya. Jadi, sistem informasi di sini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga bikin Walmart lebih cepat merespons kebutuhan para pelanggannya. Baik, di sini ada studi kasus sesi interaktif organisasi. Pengiriman sangat krusial bagi e-commerce karena menjamin kecepatan, kenyamanan, dan biaya rendah yang berperan besar dalam kepuasan pelanggan dan keunggulan kompetitif. Amazon mengendalikan logistiknya dengan armada van dan pesawat kargo sendiri untuk memastikan pengiriman 2 hari tepat waktu dan efisiensi biaya. FeedEdge memilih fokus pada pengiriman darat dan membangun kemitraan dengan retail seperti Doral General untuk memperluas jangkauan. Sementara UPS mempertahankan hubungan erat dengan Amazon dan memanfaatkan layanan pos AS, terutama untuk pengiriman jarak jauh dan hari Minggu. FeedEdge optimis dengan strategi daratnya meski ada keraguan dari analis tentang keuntungan jangka panjangnya. Posisi masing-masing perusahaan mencerminkan model bisnisnya. Amazon sebagai peritel besar dengan kendali penuh logistik, FeedEdge sebagai penyedia layanan pengiriman darat yang efisiensi, dan UPS sebagai mitra terpercaya dengan jaringan luas dan solusi lengkap. Pertanyaan studi kasus di atas ada 3. Yang pertama, mengapa pengiriman begitu penting bagi e-commerce? Jelaskan jawaban Anda. Yang kedua,
Bandingkan strategi pengiriman Amazon, FeedEdge, dan UPS, bagaimana kaitannya dengan model bisnis masing-masing perusahaan. Yang ketiga, akankah FeedEdge berhasil melakukan pengiriman darat? Mengapa atau mengapa tidak? Baik, di sini jawaban studi kasus dari slide sebelumnya. Yang pertama, pentingnya pengiriman untuk e-commerce. Pengiriman cepat, andal, dan murah meningkatkan pengalaman pelanggan, menurunkan pembatalan, dan memberi keunggulan kompetitif bagi toko online. Yang kedua, strategi pengiriman ada 3. Yang pertama, Amazon mengelola pengiriman sendiri seperti Amardavan dan pesawat untuk kontrol penuh dan pengiriman 2 hari. Yang kedua, FeedEdge fokus pada pengiriman darat dan kemitraan dengan peritel lain seperti Doral General. Dan yang terakhir, UPS menjaga hubungan dekat dengan Amazon dan memanfaatkan layanan pos AS untuk jangkauan panjang. Jawaban yang ketiga, potensi FeedEdge dalam pengiriman darat. FeedEdge punya jaringan kuat dan kemitraan strategis. Namun, keuntungan dari pengiriman jarak pendek masih diragukan oleh analis. Strategi berikutnya adalah diferensiasi produk. Sistem informasi bisa dipakai untuk menciptakan produk dan pengalaman yang unik bagi pelanggan. Contohnya Google, yang mengembangkan Google Assistant supaya percakapan terasa lebih alami dan bisa terintegrasi dengan Google Maps. Nike juga punya program Nike by You yang memungkinkan pelanggan merancang sepatu sesuai selera pribadi, mulai dari warna, bahan, sampai teks khusus. Konsep ini disebut customisasi massal, artinya tetap diproduksi efisiensi, tapi hasilnya unik untuk setiap pelanggan. Dengan cara ini, perusahaan bisa bikin produk yang sulit ditiru pesaing, sekaligus meningkatkan loyalitas pelanggan. Baik, selanjutnya fokus pada ceruk pasar. Strategis fokus pada ceruk pasar dilakukan dengan cara menganalisis data pelanggan secara detail, sehingga perusahaan bisa melayani kelompok pasar tertentu lebih baik dibanding pesaing. Sistem informasi memungkinkan data transaksi seperti kartu kredit, kasir, hingga interaksi digital diproses untuk menghasilkan pemasaran yang lebih tepat sasaran. Contohnya, Hilton Hotels dengan sistem ONQ yang bisa mengetahui preferensi tamu dan memberi layanan personal seperti check-in lebih cepat. Perusahaan kartu kredit juga menggunakan data transaksi untuk memprediksi siapa pemegang kartu yang paling menguntungkan. Dengan strategi ini, perusahaan bisa menghadirkan pemasaran yang efisiensi, tapi tetap personal sesuai kebutuhan masing-masing konsumen. Selanjutnya, memperkuat kedekatan pelanggan dan pemasok. Sistem informasi tidak hanya membantu efisiensi, tapi juga berperan penting dalam mempererat hubungan dengan pemasok, sekaligus membangun kedekatan dengan pelanggan. Contohnya, Toyota dan Ford memberi akses langsung kepada pemasok untuk melihat jadwal produksi, sehingga pemasok bisa mengatur pasokan secara mandiri. Sementara itu, Amazon memanfaatkan data preferensi pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan. Hubungan erat dengan pelanggan akan meningkatkan loyalitas, sedangkan kolaborasi yang kuat dengan pemasok menciptakan efisiensi rantai pasok. Strategi ini juga membuat biaya peralihan pelanggan menjadi tinggi, sehingga mereka tidak mudah berpindah ke pesaing. Selanjutnya, dampak internet terhadap keunggulan kompetitif. Internet membawa dampak besar terhadap persaingan bisnis. Di satu sisi, internet memperketat persaingan karena mudah ditiru dan membuat pelanggan bisa mencari harga termurah dengan cepat. Hal ini membuat banyak industri tradisional seperti surat kabar, musik, atau agen perjalanan mengalami penurunan. Namun, di sisi lain, internet juga membuka peluang model bisnis baru yang sukses seperti Amazon, eBay, dan Google. Selain itu, perkembangan Internet of Things melahirkan produk cerdas atau smart product.
Dengan adanya sensor, produk dapat mengirimkan data yang bermanfaat, misalnya jam tangan kesehatan, traktor GPS, atau mesin turbin. Smart product ini memberi banyak manfaat seperti fungsi baru, keandalan lebih baik, penggunaan yang lebih efisien, serta informasi detail yang bisa meningkatkan kualitas produk dan pengalaman pelanggan. Selanjutnya terdapat gambar yang menunjukkan dampak internet terhadap keunggulan kompetitif. Di slide ini membahas dampak internet terhadap kompetitif melalui 4 strategi dasar. Yang pertama, kepemimpinan biaya rendah, yaitu menggunakan sistem informasi untuk menekan biaya dan menawarkan harga lebih murah dibandingkan pesaing, contohnya Walmart. Yang kedua, diferensiasi produk, yaitu membedakan produk dan layanan dengan bantuan sistem informasi, misalnya Uber, Nike, dan Apple. Yang ketiga, fokus pada ceruk pasar, yaitu strategi yang menargetkan segmen khusus yang menggunakan sistem informasi, seperti yang dilakukan Hilton Hotels. Dan keempat, kedekatan dengan pelanggan dan pemasok, yaitu membangun loyalitas dengan memanfaatkan sistem informasi, contohnya Toyota dan Amazon. Jadi, internet dan sistem informasi bisa dipakai sebagai senjata strategis untuk menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Kemudian di tabel selanjutnya menunjukkan bagaimana internet memengaruhi kekuatan kompetitif dalam industri. Yang pertama, untuk produk atau layanan pengganti, internet memungkinkan munculnya alternatif baru yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang berbeda. Yang kedua, pada kekuatan tawar-menawar pelanggan, informasi harga yang mudah diakses membuat posisi tawar pelanggan semakin kuat. Yang ketiga, di sisi pemasok, internet bisa meningkatkan kekuatan mereka lewat procurement online, tapi juga memberi keuntungan karena hambatan distribusi yang berkurang. Keempat, terhadap ancaman pendatang baru, internet menurunkan hambatan masuk dengan mempermudah akses ke teknologi, tenaga penjual, dan saluran distribusi. Dan kelima, untuk persaingan antar pesaing, internet memperluas pasar sekaligus meningkatkan kompetisi, sehingga perusahaan lebih sulit mempertahankan keunggulan dan sering harus bersaing lewat harga. Jadi kesimpulannya, internet punya peran besar dalam membentuk ulang persaingan bisnis di hampir semua level. Slide selanjutnya adalah model rantai nilai bisnis. Model rantai nilai membantu perusahaan menilai setiap aktivitas bisnis untuk melihat bagaimana sistem informasi bisa meningkatkan efisiensi, menambah nilai, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun pemasok. Penerapannya biasanya lewat supply chain management dan customer relationship management. Model ini juga mendorong benchmarking dengan pesaing dan penerapan praktik terbaik. Dengan analisis rantai nilai, perusahaan bisa menentukan prioritas penggunaan sistem informasi dan melakukan perbaikan yang meningkatkan daya saing. Selanjutnya di slide ini dijelaskan bahwa rantai nilai perusahaan tidak hanya bergantung pada aktivitas internal, tapi juga pada hubungan dengan pemasok, distributor, mitra logistik, dan pelanggan. Sistem informasi berperan penting karena bisa membangun standar pertukaran data, membentuk jaringan komunikasi antar perusahaan, serta mempercepat koordinasi. Contoh nyatanya bisa dilihat pada Amazon yang menghubungkan mitra strategis dengan sistemnya. Hal ini memudahkan pemasok membuka toko di platform, mempercepat pembayaran, sampai mengatur pengiriman barang dan pelacakan pesanan. Intinya, semakin baik perusahaan mengelola jaringan nilai, semakin besar juga keunggulan kompetitif yang bisa diperoleh. Selanjutnya adalah sinergi, kompetisi inti, dan strategi berbasis jaringan. Konsep pertama adalah sinergi, yaitu ketika output dari suatu unit menjadi input bagi unit lain, sehingga biaya bisa ditekan dan keuntungan meningkat. Contohnya Major Bank of America dengan Countrywide Financial yang difasilitasi oleh teknologi informasi melalui integrasi operasi dan pemasaran silang. Kedua, kompetensi inti. Sistem informasi memperkuat keunggulan utama perusahaan dengan berbagi pengetahuan antar unit, seperti yang dilakukan Procter dan Gamble dalam kolaborasi global dan inovasi produk. Dan yang ketiga, strategi berbasis jaringan. Internet memungkinkan terbentuknya ekonomi jaringan, perusahaan virtual, dan ekosistem bisnis. Nilai produk atau layanan meningkat seiring jumlah pengguna. Contohnya Facebook, eBay, dan platform seluler yang menghubungkan banyak industri untuk menciptakan nilai bersama. Oke, di sini terdapat
gambar model strategis ekosistem yang dimana dalam era digital perusahaan tidak bisa lagi berdiri sendiri tapi harus berkolaborasi dalam sebuah ekosistem industri yang artinya berbagai industri, pemasok, pelanggan, bahkan pendatang baru bekerja sama sekaligus bersaing untuk menciptakan nilai bagi konsumen. Di sini, teknologi informasi berperan penting sebagai penghubung antar perusahaan dalam ekosistem. Jadi, keberhasilan perusahaan bukan hanya dari strategi internal, tapi juga dari kemampuan mereka memanfaatkan jaringan ekosistem bisnis. Tantangan sistem informasi strategis dan cara mengatasinya. Tantangan pertama adalah mempertahankan keunggulan kompetitif. Sistem strategis seringkali mudah ditiru atau dilawan pesaing. Perubahan pasar, teknologi, globalisasi, bahkan internet membuat keunggulan cepat hilang. Contohnya sistem Sabre milik American Airlines, ATM Barclays, hingga sistem pelacakan FEDEX semuanya akhirnya ditiru pesaing. Bahkan Amazon kini menghadapi kompetitor besar seperti eBay dan Walmart. Tantangan kedua adalah menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis. Banyak perusahaan gagal karena memberikan TI berjalan sendiri tanpa arahan manajemen. Padahal ketika TI selaras dengan strategi bisnis, profitabilitas bisa meningkatkan signifikan. Perusahaan sukses adalah yang aktif mengarahkan penggunaan TI, memahami potensinya, dan mengukur dampaknya terhadap pendapatan maupun laba. Di slide berikutnya terdapat daftar periksa manajemen yang melakukan analisis sistem strategis. Dari pernyataan tersebut, kita tahu bahwa agar teknologi informasi benar-benar selaras dengan strategi bisnis, seorang manajer perlu melakukan analisis sistem strategis. Nah, analisis ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan penting, misalnya apa saja kekuatan kompetitif yang ada di industri, apakah ada pendatang baru, dan bagaimana posisi pemasok, pelanggan, serta produk substitusi dalam memengaruhi harga. Lalu, kita juga harus tahu apa dasar persaingan utama di industri ini, apakah kualitas, harga, atau merek. Selain itu, perlu dilihat bagaimana arah perubahan yang terjadi di industri, dari mana perubahan itu datang, serta bagaimana industri memanfaatkan teknologi informasi saat ini. Terakhir, penting juga untuk menilai apakah organisasi kita sudah lebih maju atau justru tertinggal dibandingkan dengan pesaing dalam penggunaan sistem informasi. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa daftar periksa ini membantu manajer menentukan jenis sistem informasi yang paling tepat dan benar-benar bisa memberi keunggulan strategis bagi perusahaan. Di slide ini kita bahas pentingnya analisis sistem strategis. Intinya perusahaan harus menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis supaya bisa dapat keunggulan kompetitif. Salah satu caranya adalah memahami rantai nilai. Lalu, manajer juga perlu melakukan sistem analisis, yaitu dengan menjawab pertanyaan apakah kita sudah menyelaraskan teknologi informasi dan tujuan bisnis kita, yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah sudahkah kita mengartikulasikan strategi dan tujuan bisnis kita dengan benar? Lalu, apakah teknologi informasi meningkatkan proses dan aktivitas bisnis yang tepat untuk mempromosikan strategi ini? Dan yang terakhir, manajer juga perlu menjawab pertanyaan, apakah kita menggunakan metrik yang tepat untuk mengukur kemajuan menuju tujuan tersebut? Nah, di slide ini isinya adalah bagaimana sih manajemen information system atau MES itu bisa membantu dalam karir. Nah, ini saya akan kasih contoh nyata dari si bab 3. Semisal di sini ada perusahaan contoh bernama Superior Data Quality. Nah, perusahaan ini berbasis di Australia yang bergerak di bidang software dan layanan untuk mengelola kualitas data. Nah, mereka itu membantu perusahaan besar memperbaiki standarisasi dan menganalisis data pelanggan seperti alamat, email, nomor telepon agar akurat dan tidak ganda. Nah, saat ini mereka juga sudah punya lebih dari 12.000 klien di seluruh dunia. Nah, untuk posisi pekerjaannya, perusahaan ini sedang membuka lowongan untuk business development representative level entry. Nah, tugasnya tuh antara lain seperti meriset akun target untuk peluang bisnis, kemudian mendukung strategi akuisisi pelanggan, lalu menjalankan taktik kampanye pemasaran, mengelola pipeline prospek penjualan, dan juga melaporkan hasil dari kampanye dan lead generation. Oke, selanjutnya
Ini ada kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, untuk bisa diterima, kandidat itu harus punya. Yang pertama tentu saja adalah gelar sarjana. Kemudian yang kedua, minat kuat di bidang pemasaran. Kemudian yang ketiga, kemampuan komunikasi, analisis, dan problem solving. Kemudian kandidat juga harus mampu multitasking di lingkungan yang cepat berubah. Lalu misalkan sudah di tahap interview, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin diajukan oleh HRD, yaitu yang pertama, apakah yang kalian ketahui tentang data quality dan data management? Kemudian yang kedua, pernahkah pakai salesforce.com? Kalau iya, bagaimana? Kemudian yang selanjutnya, bisa kasih contoh masalah bisnis dan sales yang pernah kalian pecahkan, dan seberapa sering kalian berinteraksi langsung dengan pelanggan dan apa pengalaman kalian. Nah, selain memahami peran manajemen information system, kita juga perlu tahu cara mempersiapkan diri untuk posisi ini. Nah, ini ada beberapa tips dari penulis dari buku ini. Yang pertama, tentu saja pelajari lagi teori IT atau teknologi information dan strategi bisnis. Terus, nomor 2, yaitu cari tahu lebih jauh lewat web tentang tools dan layanan data management, bahkan melakukan riset produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya, menganalisis profil LinkedIn dan media sosial perusahaan. Perhatikan tema utama yang mereka angkat lalu pahami tantangan bisnis yang sedang mereka hadapi. Kemudian selanjutnya, mengenali salesforce.com, pahami fitur-fiturnya dan tanyakan bagaimana nantinya software ini dipakai di pekerjaan kita. Kemudian yang terakhir, pikirkan kemungkinan masalah data pelanggan yang bisa muncul, lalu siapkan jawaban bagaimana kita akan menanganinya. Jadi intinya, manajemen information system membantu kita bukan hanya secara teori tetapi juga praktis. Dengan pemahaman manajemen information system, kita bisa lebih percaya diri masuk ke dunia kerja, menjawab pertanyaan interview, dan membuktikan bahwa kita siap menghadapi tantangan nyata di perusahaan. Nah, teman-teman, sekarang saya akan membahas review summary dari bab 3. Nah, fokusnya adalah tentang hubungan antara organisasi, sistem informasi, dan strategi bisnis. Seperti yang dijelaskan dari teman-teman dari awal. Yang di nomor 3.1, fitur organisasi yang harus dipahami manajer supaya bisa membangun dan menggunakan sistem informasi dengan sukses. Nah, semua organisasi modern itu punya ciri hierarkis, spesialisasi, dan pakai rutinitas eksplisit untuk efisiensi. Namun, tiap organisasi juga punya budaya, politik, tujuan, gaya kepemimpinan, dan struktur yang berbeda-beda. Artinya, sistem informasi tidak bisa dipisahkan dari organisasi. Keduanya itu saling mempengaruhi. Lalu di nomor 3.2, apa dampak sistem informasi bagi organisasi? Nah, jika ada sistem baru, itu pasti mempengaruhi struktur, tujuan, desain kerja, bahkan perilaku sehari-hari. Sistem ini juga harus disesuaikan dengan proses bisnis, budaya, dan politik organisasi. Teknologi bisa menurunkan biaya transaksi, namun juga sering bikin resistensi, karena mengubah pola kerja dan distribusi kekuasaan yang sudah mapan. Lalu di nomor 3.3, bagaimana sistem informasi bisa dipakai untuk strategi bersaing. Nah, kita bisa gunakan Porter's Competitive Force Model. Di sini, posisi strategi perusahaan dipengaruhi oleh 5 hal. Pesaing langsung, pendatang baru, produk substitusi, pemasok, dan pelanggan. Sistem informasi bisa membantu perusahaan dengan cara menekan biaya, diferensiasi produk, fokus ke niche market, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan supplier, serta membangun barrier to entry. Selain itu, ada juga value chain model yang menekankan aktivitas utama dan pendukung yang bisa ditingkatkan pakai sistem informasi. Sistem informasi juga bisa memperkuat core kompetensi, menciptakan efisiensi antar unit bisnis, mendukung model bisnis berbasis jaringan, sampai membentuk bisnis ekosistem di mana berbagai industri bekerja sama untuk kasih nilai ke pelanggan. Lalu di nomor 3.4, tantangan dalam penerapan strategi information system. Nah, di sini tantangannya biasanya perubahan besar dibutuhkan dan transisinya bisa menyakitkan. Dan tidak semua sistem strategis langsung untung, malah nanti bisa mahal. Dan yang paling penting untuk diingat, keunggulan kompetitif tidak selalu bertahan lama karena sistem bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi kesimpulan yang dapat kita terima yaitu sistem informasi bukan cuma alat teknologi, namun dia juga harus dipahami dalam konteks organisasi, strategi bisnis, dan persaingan. Jika tidak, sistem itu akan bisa gagal atau bahkan ditolak oleh orang-orang di dalam organisasi sendiri. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah studi kasus yaitu mengenai evolusi pasar grosir Inggris.
Nah, intinya pasar grosir di Inggris saat ini tuh sedang mengalami perubahan besar. Nah, diperkirakan nilainya tuh akan tumbuh sampai 217,7 miliar pound sterling di tahun 2024. Di sana itu ada disebut Big Four supermarket, yaitu Tesco, Sainsbury, Asda, dan Morrisons yang sama-sama menguasai lebih dari 65% pangsa pasar. Dari keempatnya, Tesco itu adalah pemimpin dengan pangsa sekitar 20-28%. Nah, Tesco ini selama ini sukses dengan strategi kepemimpinan biaya, jadi fokus ke skala ekonomi, kontrol rantai pasokan, dan efisiensi produk serta distribusi. Namun, posisi Tesco mulai terancam. Nah, kenapa terancam? Karena muncul supermarket diskon baru seperti Aldi dan LIDL. Nah, konsumen di Inggris apalagi saat inflasi itu cenderung cari harga yang lebih murah. Dan kedua supermarket yang baru itu menang karena model bisnisnya itu sederhana, murah, dan kompetitif. Mereka juga membuka dan memperluas toko dan layanan secara online. Lalu Tesco juga tentu saja tidak akan tinggal diam, mereka juga mencoba masuk ke pasar diskon dan mengembangkan layanan daring. Namun, mereka memiliki tantangan, yaitu e-commerce di sektor grosir ternyata tidak semudah menghasilkan keuntungan dibandingkan model dari Aldi dan LIDL. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dan jawaban dari studi kasus bacaan di slide sebelumnya. Yang nomor 1, strategi kepemimpinan biaya Tesco. Nah, Tesco ini selama ini pakai strategi kepemimpinan biaya menurut Porter. Caranya yaitu dengan skala ekonomi yang besar, kontrol rantai pasokan, dan distribusi yang sangat efisien. Nah, kenapa menutup salah satu situs online-nya, Tesco Direct dianggap langkah cerdas? Karena itu membuat mereka bisa fokus pada platform utama. Jadi, biaya bisa lebih efisien, investasi lebih terarah, dan tidak terpecah ke banyak kanal yang justru akan memboroskan. Lalu yang nomor 2, apakah strategi Aldi dan LIDL untuk merambah e-commerce itu merupakan ide yang bagus? Menurut kami, langkah mereka masuk ke e-commerce itu sangat tepat. Mengapa? Karena mereka sudah punya keunggulan harga murah, lalu ditambah juga model bisnis yang sederhana. Mereka menggunakan e-commerce, yaitu mereka juga menggunakan inovasi seperti klik dan ambil atau layanan pengiriman. Mereka juga bisa makin kompetitif dan menjangkau konsumen yang sekarang lebih suka belanja melalui online. Lalu yang nomor 3, Tesco mencoba buka gerai diskon untuk melawan Aldi dan LIDL. Namun menurut kami ini merupakan langkah yang berat. Mengapa? Karena Aldi dan LIDL sudah sangat kuat dan efisien di segmen ini. Jadi meskipun strategi ini mungkin membantu Tesco bertahan, namun untuk benar-benar mengembalikan posisi dominan mereka, itu butuh inovasi lebih daripada sekedar ikut-ikutan model diskon. Lalu yang terakhir, soal toko virtual yang pernah Tesco coba di Korea Selatan. Menurut kami potensi di Inggris juga cukup besar. Konsumen sekarang ingin belanja yang lebih cepat, lebih mudah, dan berbasis teknologi. Tantangannya adalah adaptasi budaya belanja lokal. Apabila diterapkan dengan baik, strategi ini mungkin bisa jadi peluang baru bagi Tesco. Jadi intinya Tesco memang menghadapi tantangan besar dari discounter dan perubahan perilaku konsumen. Kunci sukses ke depannya adalah bagaimana mereka itu bisa tetap efisien, namun juga berinovasi agar relevan dengan gaya belanja baru. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami melakukan kesalahan, kami minta maaf dan terima kasih.